Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa berkerumunlah beribu-ribu orang sehingga mereka berdesak-desakan. Yesus lalu mulai mengajar pertama-tama kepada para murid, katanya, "Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan kaum Farisi. Tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Karena itu apa yang kalian katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan kalian bisikkan ke telinga di dalam kamar akan dimaklumkan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, jangan kalian takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi kemudian tak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu siapa yang harus kalian takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh punya kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sungguh aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tak seekor pun dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, sebab kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit." Demikianlah sabda Tuhan. Pak Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ketika dulu SMA, di antara kami murid-murid yang Katolik, karena saya sekolah di SMA negeri, itu pernah suatu waktu menggunakan kata Farisi untuk mengejek, gitu ya, mengejek temannya, karena habis pelajaran soal kaum Farisi, kaum Saduki gitu di SMA. Kebetulan guru saya mantan frater, jadi kemudian memberitahukan soal kaum-kaum yang ada di zaman Yesus. Nah, salah satu yang mengesan untuk kami semua sepertinya adalah kaum Farisi, dan kaum Farisi itu identik dengan kaum yang munafik. Maka ketika ada teman yang Katolik yang seolah-olah baik tapi jane enggak gitu, dengan gampang kita lalu ngelokke mana kita apa ya, ngelokkan itu, mengelok ya, pokoknya ngatain dengan kalimat Farisi itu gitu. Itu maksudnya untuk ya menunjukkan bahwa dia itu orang yang munafik. Sampai teman saya yang tidak Katolik namanya memang Farisi Gaswan namanya, itu sampai bingung karena namanya disebut di mana-mana oleh kami itu, tapi itu memang ada periodenya saja. Dan semuanya pernah kena, dan setiap kali disebut seperti itu, Farisi gitu. Nggak seneng rasanya, itu nggak seneng. Saya nggak tahu Bapak Ibu kalau misalnya di tengah umat itu tahu-tahu ada yang ngelokke itu, seperti kaum Farisi kamu, perasaannya gimana? Seneng atau enggak saya nggak tahu. Mungkin ada yang seneng malahin, wah iya no, gitu, nggak tahu saya. Tapi bisa jadi munculnya sama seperti kami yang ketika di SMA itu di lokke, Farisi kamu, karena identiknya dengan sikap munafik. Dan dari cerita itu semuanya pernah kena. Ternyata sikap seperti itu kemudian bisa saja menjangkiti semua orang. Maka Yesus hari ini kemudian mengajak kita jangan sampai kita jatuh kepada sikap seperti orang Farisi. Walaupun secara nyata sebenarnya orang Farisi itu bukan orang yang jahat banget, enggak, karena mereka orang yang sungguh menjaga hukum, sungguh melaksanakan hukum, membaca kitab suci setiap hari, berdoa setiap hari dan lain sebagainya, itu semuanya baik. Yang kurang dari mereka adalah bagaimana tidak rendah hati, juga kemudian menampilkan seolah-olah baik dalam hidupnya sehari-hari walaupun kenyataannya tidak. Nah, ini yang bisa menjadi penyakit kita semua. Ketika kita sudah merasa baik, bisa jadi kemudian kita melihat orang lain menjadi lebih rendah daripada kita. Ketika kita sudah dipandang baik, ketika ada hal yang tidak baik, kita tidak mau mengakui. Salah satu godaan yang paling besar yang saya alami ketika menjadi Romo adalah godaan ketika tidak mau dikritik. Maksudnya seolah-olah merasa sudah baik, lalu ketika ada orang yang memberi masukan yang baik, masukannya baik, tetapi karena ada godaan tidak mau dikritik, lalu yang muncul adalah rasa marah, membenci dan lain sebagainya. Itu godaan yang saya alami dan saya sadari terus menerus sampai sekarang pun masih ada. Tetapi itu bagi saya bisa menjadi godaan semua orang. Semua orang yang merasa dirinya sudah baik seperti orang-orang Farisi bisa jatuh pada sikap tinggi hati, bisa jatuh kepada sikap
tidak mau dipandang jelek, dan kemudian menampilkan seolah-olah pribadinya sempurna, tidak ada yang buruk. Karena itulah Yesus mengajak kita untuk waspada. Jangan sampai kita itu justru menjadi orang-orang Farisi baru di dunia sekarang ini. Yesus dulu kan berhadapan dengan orang Farisi yang bersifat seperti itu. Tentu tidak semuanya, karena ada Nikodemus, ada Yusuf dari Arimatea, Paulus pun akhirnya juga dari kaum Farisi. Tetapi kalau kita jatuh kepada hal yang seperti itu, kita ingin ikut Yesus, tetapi jatuhnya kita justru menjadi seperti orang-orang yang dulu merepotkan Yesus. Lalu apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari agar tidak jatuh ke dalam godaan itu? Kalau saya merenungkannya, ada satu hal yang baik dalam pendidikan kami di seminari, yaitu proses refleksi. Setiap hari itu disuruh memandang dirinya sendiri. Kita ini kan kalau mau ke gereja, Bapak Ibu kalau mau ke gereja berkaca dulu enggak ya? Berkaca kan, alisnya wis rapi urung atau apa gitu kan, berkaca. Nah kalau kita berkaca untuk fisik kita, mengapa kita tidak pernah berkaca untuk jiwa kita? Mengapa kita tidak pernah melihat diri kita dari dalam, yang di dalam? Kalau fisik kan gampang ya, rambutnya bisa jegrak atau enggak, kukule di mana dan lain sebagainya. Tapi jiwa kita pun perlu juga kita lihat, berefleksi, berkaca agar kita tidak jatuh ke dalam sikap tinggi hati, ke dalam sikap merendahkan orang lain, dan akhirnya kita jatuh menjadi orang-orang yang munafik seperti kaum Farisi pada zaman Yesus. Semoga kita dihindarkan dari godaan itu, dan semoga kita semua menjadi pengikut Kristus yang sejati. Mari mohon kekuatan dari Tuhan, kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.